Namaku Andra. Aku memiliki seorang teman yang bernama Abi. Dia adalah temanku sejak kecil. Kami bisa dibilang sangat dekat, bahkan sudah seperti saudara sendiri. Abi sering menginap di rumahku, begitupun sebaliknya. Aku juga menganggap rumah Abi seperti rumahku sendiri. Sampai baru-baru ini terjadi satu kejadian yang cukup menyeramkan yang terjadi di rumah temanku itu. Saat itu aku diajak menginap di rumah Abi yang letaknya di daerah Bandung Utara. Karena saat itu orang tuanya sedang pergi keluar kota untuk urusan kerja, dan adiknya menginap di rumah temannya. Abi pun memintaku menginap untuk menemaninya. Dan kebetulan saat itu aku memang sedang tidak ada kegiatan lain. Awalnya tidak ada yang aneh, semua berjalan seperti biasanya. Rumah Abi ini terdiri dari tingkat 2. Kamar Abi terletak di lantai 1, bersebelahan dengan gang kecil di samping rumah Abi. Dan di kamar Abi ada lagi sebuah pintu yang langsung mengarah ke gang itu. Gang yang memang sering dipakai untuk berlalu lalang. Malam itu kami mengobrol, bermain game. Dan entahlah, saat itu kami berdua tidak begitu mengantuk, sehingga bisa begadang sampai kurang lebih jam 1:30 pagi. Dan aku tidur di kamar Abi, dengan posisi Abi di kasur dan aku menggunakan matras atau kasur kecil di samping kasur Abi. Sampai akhirnya kami mengantuk juga. Lampu kamar sudah dimatikan. Obrolan kami pun semakin lama. Semakin sedikit hingga akhirnya tidak terdengar lagi. Abi tertidur lebih dulu. Aku masih setengah sadar, mencoba untuk tidur. Mataku terpejam, namun telingaku masih bisa mendengar. Bahkan aku masih bisa mendengar suara detik jam dinding yang ada di kamar Abi. Sampai tiba-tiba aku mendengar sebuah suara yang cukup ganjil di telingaku. Suaranya berasal dari luar pintu yang mengarah ke gang. Seperti
seperti ada yang bermain dengan truk plastik yang ditarik-tarik sehingga gesekannya terdengar sangat jelas. Mataku tidak lagi terpejam kali ini. Aku terbangun dan rasa kantukku mendadak hilang. Samar aku juga mendengar suara tertawa anak kecil dari gang itu. Masa iya sih ada anak kecil yang main semalam itu? Terus mainnya di gang lagi? Kan kayaknya gak mungkin deh. Aku coba mengabaikan suara-suara itu dan mencoba kembali tidur. Saat aku hendak kembali terlelap, tiba-tiba aku mendengar sebuah suara yang lebih jelas dari sebelumnya. Suara anak kecil tertawa seperti berlalu lalang di gang luar pintu kamar Abi ini. Dan kali ini suara tertawa anak kecil itu diiringi juga suara seperti bola plastik yang dilempar-lempar ke tembok. Aku tahu benar itu suara bola plastik yang dilempar ke tembok, karena saat aku kecil, aku biasa melakukan hal itu. Aku berpikir, ini pasti gak beres deh. Gak mungkin banget ada yang main bola anak kecil jam segini, subuh. Perasaanku di situ mulai tidak enak. Udara di kamar pun berubah menjadi lebih dingin. Tidak hanya itu, aku pun merasa seperti ada orang lain di ruanganku itu yang sedang memperhatikanku dan Abi yang masih tertidur lelap. Dia tidak terganggu sama sekali oleh suara-suara itu. Aku berharap ini hanya imajinasiku saja, tapi semua itu benar-benar terasa dan terdengar nyata. Dan aku juga masih sepenuhnya sadar. Dengan ketakutan, aku sekali lagi mencoba untuk tidur. Tapi kali ini ada satu kejadian lagi yang benar-benar membuat bulu kuduku berdiri, merinding dari ujung kaki hingga ujung kepala. Dan kali ini aku yakin ini bukan imajinasiku. Saat aku mencoba untuk tertidur untuk yang ketiga kalinya, aku melihat sebuah bayangan dari celah bawah pintu yang mengarah ke gang. Itu terlihat sebuah bayangan seperti orang yang melompat-lompat dan kemudian menghilang. Itu sangat jelas sekali, karena ketika itu posisi kamar sedang gelap dan di gang cukup terang karena ada lampu penerangannya. Jadi jelas sekali jika ada bayangan yang melompat-lompat terlihat dari celah bawah pintu. Keringat dingin mulai bercucuran kali ini. Jantungku berdebar kencang. Bayangan itu sempat menghilang dan muncul lagi. Kali ini tidak lompat, namun seperti bolak-balik di depan pintu gang. Lalu astaga, terdengar suara ketukan dari pintu itu, diikuti suara
tertawa anak kecil. Kulihat ketika itu sudah jam 3 pagi. Suara ketukan itu masih terus berlanjut. Dan suara anak kecil itu tertawa masih sangat jelas. Hawa di kamar ini pun berubah menjadi semakin dingin. Dan aku merasa tidak tenang. Aku lihat lagi ke celah bawah pintu. Bayangan itu sudah tidak ada. Namun suara ketukan dan tertawa anak kecil itu masih terdengar. Mengetuk pelan dan terus menerus. Aku pun mengumpulkan semua keberanianku dan mencoba memberanikan diri untuk melihat keluar. Apakah benar itu suara anak kecil yang ada wujudnya atau tidak? Aku berjalan ke arah pintu dengan perlahan, mulai memutar kunci untuk membuka pintu tersebut. Dan setelah kunci terbuka, sambil terus membaca doa yang kuhafal, aku buka pintu itu. Dan ketika pintunya kubuka, tidak ada siapa-siapa di sana. Untuk memastikannya, aku melihat ke sekeliling gang. Kulihat ke sebelah kanan, tidak ada apa-apa, hanya terdapat gang yang gelap dan kosong. Dan ketika aku tengok ke arah kiri, di bawah lampu jalan di gang itu, jelas terlihat seorang anak kecil. Anak kecil itu terlihat berpakaian lusuh, memegang mainan truk plastik di tangan kanannya dan bola plastik di tangan kirinya. Anak itu terlihat berdiri membelakangiku. Beberapa saat aku terpaku memperhatikan anak itu, sampai anak kecil itu pun mulai membalikkan badannya, mulai menoleh ke arahku. Dan saat itu, ya Tuhan, aku bisa melihat wajahnya secara keseluruhan. Wajah bagian kanannya pucat, sangat pucat, terlihat sangat menakutkan. Dan wajah di bagian kirinya terlihat hancur. Hancur, tidak berbentuk. Tampak banyak sekali darah di wajah kirinya. Bahkan matanya pun tidak terlihat. Atau mungkin bolong. Entahlah. Yang jelas, aku melihatnya berdiri di bawah lampu, nampak tersenyum. Dan tak lama anak kecil laki-laki itu pun tertawa. Tertawa melihat ke arahku seperti mengajak bermain. Aku yang ketakutan langsung masuk ke dalam kamar, mengunci pintunya kembali. Aku kembali ke matras, menarik selimut dan langsung membaca doa. Kembali terdengar lagi suara ketukan di pintu. Aku coba untuk tidak peduli dengan suara-suara itu.
pejamkan mataku dan mencoba untuk tidur. Sampai akhirnya aku pun terlelap. Keesokan paginya barulah aku ceritakan kejadian semalam yang aku alami pada Abi. Mendengar ceritaku, dia menertawaiku, seakan-akan telah mengetahui apa yang terjadi, dan bahkan berkata hal itu sudah biasa. Setiap malam dia juga diganggu dan mendengar suara anak kecil itu. Abi menambahkan, sebenarnya dia mengajakku menginap karena jika sendirian, gangguan anak kecil itu semakin menjadi-jadi. Makanya dia takut. Jadi dia mengajakku untuk menginap. Dan katanya harusnya aku biarkan saja suara itu. Tidak perlu mencari tahu wujudnya seperti apa. Konon sosok anak kecil itu adalah sosok anak yang menjadi korban kecelakaan di jalan depan yang adalah jalan raya. Anak kecil itu sedang bermain dan tertabrak. Mendengar itu aku hanya bisa terdiam dan percaya bahwa mereka itu ada.